Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Erawan, mahasiswa PPG Transformasi BET 4 tahun 2025 di LP3 Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulung Agung dengan NIM 18703253038. Pada hari ini Selasa tanggal 27 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Junjungan Said Hamim kelas 11 dengan materi rukun dan syarat nikah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sehat semua. Ada yang tidak hadir? Ya, bagus. Alhamdulillah, berarti sudah siap pembelajaran ya. Sebelum kita memulai proses belajar pada hari ini, terlebih dahulu salah satu di antara kalian untuk berdiri doa terlebih dahulu. Silakan. Mulai teman-teman sebelum kita belajar doa dimulai. Anak-anak sekalian, bisa silakan seperti ini. Siapa saja yang wajib hadir dalam prosesi pernikahan? Nah, jadi tadi Bapak nanyakan apa beda rukun dengan syarat ya. Nah, di sini bisa kalian baca bersama. Rukun itu ialah elemen penting yang harus ada di dalam pernikahan. Sementara syarat adalah kriteria yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah sesuai dengan syariat Islam. Nah, selanjutnya siapa saja yang wajib hadir dalam pernikahan? Nah, tentu
keduanya ini dituntut harus membuat sebuah video tutorial, ya, tutorial tentang cara pernikahan, ya. Nah, kelompok ini bertanggung jawab untuk membuat video atau animasi pendek. Yang, nah, selanjutnya ya, sebelum ke masuk yang tadi dari kelompok tadi, di sini bagaimana menurut kalian? Nah, bagaimana cara mengedukasi masyarakat yang awam tentang beda nikah sah dengan pernikahan yang tidak sah? Nah, rukun yang satu, ya. Rukun yang satu ini ialah adanya calon suami, ya. Pernikahan itu bisa terjadi nggak kalau tidak ada calon suami? Itu yang dimaksud rukun, ya. Rukun itu berarti salah satu hal yang harus ada di ketika pelaksanaan itu tadi, ya. Kalau tidak ada satu rukunnya, maka batallah pernikahan itu. Ibaratnya kalau kayak rukun sholat, ya, salah satu rukunnya tidak kan, maka sholat itu akan batal atau tidak sah, ya. Jadi, ya. Nah, yang pertama calon suami. Syarat utama untuk calon suami ialah harus beragama Islam, pasti, ya. Setelah itu laki-laki tulen, laki-laki benar, ya, bukan laki-laki jadi-jadian. Kalau siang hari namanya Gio, kalau malam Giowati. Contoh saja, ya. Nah, itu seperti tema saya, ya. Terus jelas identitasnya, tidak dalam keadaan ihram, ya, dan tidak ada halangan syar'i yang menghalangi pernikahan. Kalau laki ada yang bisa menghalangi pernikahan? Tidak ada, ya. Laki-laki itu boleh beristri lebih dari satu sampai 4, 1, 2, 3, 4. Ada hadis, ada dalam Al-Quran, ya. Jadi dari mereka perempuan, ya. Nah, yang satu tadi berarti calon suami seperti terakhir tadi, ya. Terus selanjutnya ialah syarat untuk istri dalam nikah. Nah, ini pun ada syaratnya, ya. Calon istri harus beragama Islam atau ahli kitab, ya. Ahli kitab itu siapa? Ahli kitab. Itu penganut agama yang dulunya menganut seorang nabi, ya, dan rasul, ya. Seperti agama Kristen, ya, agama Nasrani, ya. Pokoknya ahli kitab dia sah dalam pernikahan, ya, sah dalam pernikahan. Terus perempuan tulen, ya, perempuan benar, ya. Jelas identitasnya, tidak dalam masa iddah dan bukan mahram calon suami untuk memenuhi syarat sah nikah, dan bukan mahram calon suami, ya. Jadi tidak ada masa iddah, ya. Perempuan itu kalau masih dalam masa iddah, belum habis masa iddahnya, ya, itu belum boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, ya. Kalau suaminya mati, ya, tahu, ya. Nah, masa iddah itu sekitar 3 bulan 10 hari, nah, ya. Masa iddah itu, ya, itu harus selesai dulu masa iddah itu, baru si wanita itu boleh dinikahi. Terus mahram, ya, berarti dia bukan dari, maksudnya kalau dia batal wudu, ya, kalau dia ada batal wudu, berarti itu mahram, ya. Wanita yang tidak batal wudu itu tidak sah untuk dinikahi. Nah, ya, jadi saudara-saudara itu tidak boleh dinikahi, ya. Terus ya, itu tadi, ya, dia bukan mahram, ya, baru bisa menjadi syarat pernikahan seorang suami, ya. Terus selanjutnya wali nikah. Nah, wali nikah harus seorang laki-laki yang baligh, ya. Wali nikah itu kan banyak. Kalau seandainya orang tuanya sudah tidak ada lagi, kakeknya tidak ada lagi, terus ada saudara laki-lakinya, adiknya saja, ada laki-laki, kalau belum baligh, ya tidak bisa juga dia memimpin pernikahan, ya. Harus baligh dulu, baru sah menjadi pernikahan. Terus
berakal ya, berakal sehat. Merdeka, merdeka itu dia bukan seorang budak ya, budak itu tidak satu menjadi wali nikah. Terus beragama Islam pastinya ya, dan adil. Nah, adil itu tidak berat sebelah ya, seimbang ya. Terus bertanggung jawab untuk mewakili calon pengantin wanita dalam akad nikah. Itu syarat untuk ataupun peran seorang wali nikah ya. Saksi. Nah, ini saksi harus diperhatikan ya. Saksi ini untuk pernikahan dibutuhkan 2 orang laki-laki minimal ya, yang memenuhi syarat baligh, berakal sehat, Islam, merdeka dan adil, serta dapat mendengar dan melihat akad ya. Jadi seorang saksi itu pastinya yang pertama dia harus adil ya. Dia tidak boleh karena rasa hatinya akan sayang sama kawannya tadi saat ini jadi saksi ya, belum sah saya bilang sah karena kasihan kan kawannya tadi kayak sudah mau pingsan mau dia saking groginya, jadi sah saja juga ya, boleh seperti itu ya. Terus baligh pasti ya, syarat kita baligh ya, berakal sehat, beragama Islam, merdeka tadi, adil, serta indra pendengarnya harus sehat ya. Kalau penglihatan sebenarnya, kalau indra penglihatan itu kurang jelas masih bisa sebenarnya. Tapi kalau pendengaran bisa, ya bukan masalah. Kalau kayak uang kan bisa dirawat. Ataupun emas ya, emas itu kalau orang sudah pandang emas tahu ya, oh ini emas ini yang ketika kita ulang ya. Jadi kalau tidak mendengar, ya apa yang mau berbuat kan? Orang ngomong tidak sama sekali. Jadi ya caranya harus bisa mendengar, dan kalau sebaiknya orang yang melihat juga ya, tidak bisa. Selanjutnya siwon ya, siwon. Siwon atau akad nikah adalah inti dari pernikahan. Dalam akad ini wali pernikahan menyatakan penyerahan calon istri kepada calon suami. Ya, itulah tadi ya, kita amati bersama videonya ya tentang proses pernikahan ya. Jadi sesuai yang Bapak sebutkan tadi bahwa Bapak akan bagi kelompok ya. Bapak bagi kalian menjadi 3 kelompok. Baik, langsung saja ya. Untuk kelompok 1 Ananda Rizky, Gio, Andi Sapriyadi, Ririn Oktaelita, Iqbal dan Fahri Muhammad Kadafi. Di kelompok 1 ya, prosesi pernikahan. Untuk sudah di kelompok masing-masing ya. Oke, Bapak akan bagikan tempat kerjanya ya. Ini kelompok 1 ya. Nanti tempat kerjanya ya.
persiapan rukun nikah terlebih dahulu. Mana boleh? Mana satu? Saksi dua. Calon pengantin pilihan, apakah sudah siap? Calon pengantin wanita. Maharnya ada? Berupa apa? Boleh saya cek? Baiklah, hadirin, marilah kita simak sejenak pesan takwa melalui khotbah nikah ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar saling mengasihi. Saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan hadirin sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebesar-besarnya bertakwa. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainahuma mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya ia di antaramu rasa kasih dan sayang. Pernikahan adalah ibadah terpanjang. Luruskan niat semata-mata dan berharap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk membersihkan hati dan meluruskan niat sebelum akad yang sakral ini, marilah kita beristighfar dan bersyahadat bersama-sama. Ikuti saya. Astagfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baiklah, silakan kembali untuk memulainya. Saudara Adi Sapriyadi, jawab dengan tegas, jelas, dan dalam satu tarikan nafas. Ananda Andi Sapriyadi bin Gio. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak kandung saya yang bernama Ririn Okta Elita dengan mas kawin seberupa Rp20.000 dibayar kontan. Saya terima nikah dan kawinnya Ririn Okta Elita binti Agus Bagio dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana transaksi? Sah? Maka barakallahu laka wa barakallahu alaina wa jama'a bainahuma fi khairin. Allahumma ja'al hasan nikahan mubarakkan wa ja'al bainahuma wa tadin warahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bertiga ingin mempresentasikan tugas kami, yaitu membuat buku saku pranikah. Baiklah, kami akan buka presentasi kali ini dengan judul menuju halal. Fondasi ibadah nikah. Definisi nikah. Nikah dalam arti bahasa seperti menghimpun atau mengumpulkan. Sedangkan secara syariat, nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan suami dan istri. Hukum menikah dibagi menjadi 4 kategori. Wajib bagi yang mampu dan khawatir. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok 2, persilakan untuk ke depan untuk mempresentasikan tugas yang telah dikerjakan tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 2 akan menampilkan hasil dari kerjaan kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi tugas kalian sudah dikerjakan ke depan ya. Hasil videonya alhamdulillah sudah cukup baik ya, walaupun nanti masih banyak yang diperbaiki lagi ya. Atas kerja kalian kita kasih hapus bersama-sama. Jadi mungkin banyak yang harus diperbaiki lagi nanti ya. Tapi untuk awal ini saya kira sudah cukup bagus ya. Nah, jadi selanjutnya di sini ada pertanyaan sedikit ya, khususnya untuk proses 1 ya tadi ya, kemudian prosesi pernikahan. Ada yang mau Bapak tanyakan, yaitu apa tantangan terberat bagi wali nikah ataupun bagi pengantin pria ya ketika pelaksanaan prosesi pernikahan tadi? Apa? Grogi ya? Nah, grogi itu hal yang sangat wajar karena ya baru pertama kali ini. Kalau sudah 2-3 kali mungkin sudah sakit. Grogi lagi ya? Nah, jadi itu hal yang sangat wajar grogi itu ya. Karena pernikahan itu diupayakan kalau bisa 1 kali seminggu. Oke, yang terakhir ya, untuk soal yang Bapak bagikan tadi bersama SKP tadi ya, belajar tadi, sekarang sudah bisa disebutkan semua. Oke, baiklah. Karena tugas kalian sudah semuanya selesai ya, sudah selesai semua. Untuk
pelajari ya.